Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada video kali ini saya akan membahas ambruknya bursa kita, ya, Bursa Efek Indonesia dan saham-saham utama, ya. Saya bahas saham Antam dan BRIS. Ya, ini parah, ya, hari ini tanggal 28 Januari 2021. Indeks jatuh 2,12%, ya, ke 5.979, jadi sudah di bawah 6.000 dengan nilai transaksi 16,2 triliun, ya. Jadi ya relatif sedang lah, ya. Biasanya tertinggi pernah di atas 20 triliun, ini 16,2 triliun. Kemudian
Namun yang perlu dilihat juga bahwa asing sebenarnya masih net buy ya, 52,4 miliar ya. Di pasar reguler 26 miliar, di pasar negosiasi 26 miliar. Jadi asing hari ini foreign buy 3,5 triliun ya, dan net sell 3,4 triliun. Jadi masih net buy sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat dari apa? Dari transaksinya ini asing masih masuk ya, walaupun kecil 52 miliar. Artinya kalaupun dilihat seperti ini, yang menyebabkan rontoknya IHSG dan bursa kita itu adalah memang investor lokal ya. Jadi ya saya kira eh, apa ya, memang perlu prihatin, tapi nggak usah terlalu panik sekali ya, karena kita tidak sendiri ya. Kita tidak sendiri, bursa dunia lain juga hancur juga, turun tajam. Sejak tadi malam Dow Jones turun 2% ya, Nasdaq 2,6%, S&P 500 turun 2,5%, kemudian Nikkei, Hang Seng ya 2,5%, lebih parah dari kita ya Hang Seng. Dan hampir semua bursa dunia juga turun ya. Ya ini tentunya imbas juga dari kondisi di ekonomi di Amerika yang terkait dengan tapering dan sebagainya. Coba kita lihat. Jadi kalau kita lihat indeks memang turun tajam sesuai dengan prediksi video kami kemarin ya. Memang sudah mengarah ke downtrend ya. Kemarin memang sudah menembus support di 2680 dan ditutup turun ya kemarin di kisaran berapa 2500-an ya. Dan hari ini turun lagi di 2380-an. Jadi ya memang dari teknikal memang sudah downtrend, dan hati-hati mungkin teman-teman sobat saham syariah ya, mungkin barangkali wait and see dulu ya. Kalaupun indeks turun, support berikutnya di 2000, dan kalaupun tembus lagi ke 1800. Jadi ini perlu diperhatikan, apa dilihat kapan kita masuk dan kapan kita keluar dari saham ya. Ya di mana tadi asing masih net buy ya. Eh 52 miliaran, kemudian tapi saham-saham utama memang masih turun ya. Coba kita lihat apa yang menjadikan tidak khawatir, tidak terlalu panik sekali, ya khawatir ya, tapi tidak usah terlalu panik sekali, karena kita lihat sebenarnya berita di CNBC Indonesia ya. IHSG ambrol 7% ya. Jangan panik. The Fed siap membantu ya. Artinya sebenarnya saya kira ini memang jatuh, tapi tidak usah terlalu khawatir ya. Karena apa? Karena di sini bantuan The Fed itu dalam tanda kutip ya, bahwa kebijakan quantitative easing itu masih tetap dipertahankan ya, senilai 120 miliar per bulan. Artinya program pembelian aset daripada di Amerika ya, lewat The Fed, bahwa program quantitative easing ini ya, QE ini senilai 120 miliar dolar per bulan tetap dijalankan ya. Jadi The Fed tidak menyatakan akan menghentikan quantitative easing itu, sehingga kekhawatiran terjadinya bubble dan sebagainya ya, itu memang sedikit diakui adanya terlalu cepat naiknya indeks kita dan bursa dunia juga. Ya tentunya juga akan cepat juga meletus dan kembali kempes gitu ya. Jadi kebijakan tersebut masih dipertahankan oleh The Fed karena melihat pemulihan ekonomi yang nyungsep juga ya, artinya masih belum pulih di Amerika. Jadi karena masih belum pulihnya tadi, kebijakan quantitative easing itu masih dipertahankan The Fed, dan tentunya tidak
terlalu parah ya. Semoga penurunannya tidak terlalu parah sekali sehingga kembali ke sebelum krisis COVID ya. Ditambah lagi kalau kita cermati ini ya, saya buka Do Future ya. Untuk nanti Dow Jones nanti malam atau pengaruhnya ke kita besok ya, Jumat 29 Januari ya, ini Dow Future turun tapi tidak terlalu tajam ya, cuma 0,06 ya. Artinya mungkin masih bisa apa? Bertahan lah di kisaran 30 ribuan untuk Dow Jones ya. Jadi kalau misalnya Dow nanti malam bisa rebound ya, nanti bisa kembali naik ya. Ya walaupun naiknya tidak terlalu tajam tapi minimal tidak jatuh kembali di bawah 30.000 ya. Ya artinya di sini ada kemungkinan kalau Dow Jones nanti malam naik ya. Ini malah cuma 0,01% penurunannya ya update-nya. Sehingga IHSG bisa rebound kalau Dow Jones nanti malam bisa kembali hijau ya. Ya kita berharap aja seperti itu. Artinya dengan kebijakan quantitative easing masih dipertahankan, kemudian Dow Jones nanti malam bisa positif ya, hijau, maka besok IHSG juga bisa menghijau ya. Kita doakan begitu. Jadi mungkin investor ya perlu cermati lah nih, naik turun saham tuh hal yang wajar dan biasa saja ya. Artinya kalau dilihat dari tadi, asing masih net buy, artinya asing juga masih jual beli ya. Kecuali kalau asing keluar semua ya triliunan ya, mungkin itu agak panik karena di sini masih 3,5 triliun beli, 3,4 triliun jual, artinya masih positif ya, aliran dana asing masih masuk. Dilihat dari apa, dari foreign buy-nya juga banyak saham-saham yang masih dibeli oleh asing ya. Di sini net buy asing yaitu Tower ya. Tower ini berapa? 365 miliar ya net buy-nya. Kemudian apa? KLBF ya. Pakuwon walaupun rata-rata turun semua harga sahamnya ya. Secara value BBCA masih naik ya, walaupun tipis 1,62% tapi masih hijau ya. SII stagnan di 6.275 dengan asing net buy ya. Jadi ya cukup inilah, artinya tidak keluar sama sekali, asing masih beli saham-saham LQ45 juga, BBCA, ASI, Inco yang syariah berarti ASI, Inco, KLBF ya atau apa namanya Pegas, MNCN itu masih net buy asing. Jadi cukup besar juga ya. Astra 85 miliar ya. Inco 50 miliar. Artinya turun tapi asing masih net buy. Nah, terus kemudian kita bahas untuk saham Antam gimana ya. Antam memang di sini turun jatuh dalam ya. Untuk Antam turun 6% ARB ya. 3 hari ini betul turut ARB terus. Saham sejuta umat saya nyebutnya ya. Karena transaksi Antam lumayan besar untuk beberapa hari ini ya. Kalau kita lihat value Antam hari ini 1,7 triliun ya. Antara 1,7 sampai 3 bahkan pernah mencapai hampir 5 triliun untuk Antam. Jadi ini memang sangat ramai dan banyak investor yang jual beli saham Antam. Kita lihat tadi Antam turun 6% ya dengan asing masih net sell 37 miliar. Seperti video kami sebelumnya, Antam memang sudah cenderung untuk downtrend ya. Jadi teman-teman yang belum punya Antam barangkali wait and see dulu ya. Belum boleh apa belum direkomendasikan masuk karena di sini masih tren turun dan sudah menembus kemarin di apa supportnya 2690 ya. Dan hari ini di 2380 untuk mengarah ke support berikutnya di 2000 dan sampai 1800. Jadi ini kisaran antara yang aman mungkin antara 1800 sampai 2000. Tapi kalau misalnya besok rebound ya atau nanti malam Dow Jones rebound ya mungkin Antam bisa berbalik arah lagi ya. Artinya karena penurunannya sudah cukup tajam dan apa
bisa ada kemungkinan ya besok Jumat kalau nanti malam dojon hijau ya Anda bisa naik. Tapi kalau memang turun lagi dan Jumat biasanya memang jual-jualan ya, ya barangkali teman-teman bisa masuk di Antam untuk besok pagi ya. Ya mungkin di kisaran 2100 ya. Itu antara 2000 dan 2100. Ya itu untuk Antam ya. Jadi terkait nikel, kemudian baterai, mobil listrik dan sebagainya, Antam sih untuk jangka menengah panjang masih oke. Saya kira eh, koreksi yang ya wajar ya. Koreksi wajar kalau apa namanya dalam jangka menengah panjang masih uptrend ya. Ya walaupun sekarang lagi daily-nya downtrend, nanti secara hariannya cenderung untuk turun. Demikian untuk Antam ya. Kemudian untuk Breeze, kalau misalnya nanti malam dojon naik ya hijau, artinya besok kemungkinan IHSG juga bisa hijau dan Antam bisa hijau juga. Ya itu pertama sama Antam. Yang kedua saham Breeze ya. Breeze sama ya turun. Tadi sebenarnya sempat naik. Breeze sebenarnya sempat naik ke 3000-an ya, 3050 tertinggi tadi ya. Kita lihat pergerakannya di sini ya tadi sudah lumayan hijau ya. Antara ini ya 2820 sampai 3050 ya. Namun karena indeks berbalik apa namanya turun tajam, jadi BRIS juga ikut turun tajam ya. ARB 6% di sini ya. Ya, ini bagaimana nasib BRIS? Karena sebenarnya ada berita positif kan dari OJK telah menyetujui atau memberikan izin terhadap efektifnya mergernya BRIS, BNI Syariah dan Mandiri Syariah ya kan menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan sempat artinya ada harapan BRIS bisa kembali naik ke atas. Namun karena indeks ambruk ya ini BRIS juga ikut turun ya. Namun asing tidak terlalu banyak menjual, cuma 4 miliar ya, dan kita lihat broker summary-nya juga masih relatif seimbang ya antara yang menjual dan membeli ini ya. YP, CC, PD ini kisaran 646 ribu lot, ya 495 ribu lot, artinya tidak ada yang distribusi maupun akumulasi, hanya seimbang antara yang jual beli saja ya. Jadi masih punya potensi untuk BRIS ya. Hari Jumat tanggal 29 berarti efektif merger tanggal 1 Februari ya. 1 Februari berarti apa? Ya ini ya 29 30 1 Februari jadi hari Senin ya. Senin 1 Februari efektif mergernya BRIS menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Ya artinya bisa jadi kalau nanti malam dojon naik, BRIS bisa besok rebound dan Senin akan melejit karena sudah efektifnya daripada BRIS ya. Karena ini disclaimer ya, ini perkiraan saya ya. Pendapat saya terkait dengan harga BRIS kali ini turun ya mungkin tergantung nanti malam dojon seperti apa ya. Kalau dojon naik berarti IHSG ikut naik dan BRIS ikut naik ya. Dan Senin efektif merger barangkali sebagai sentimen positif untuk memulai sebagai bank baru hasil merger dengan nama Bank Syariah Indonesia ya. Sebagai salah satu bank syariah terbesar ya di Indonesia dan bank syariah nomor 10 ya di top 10 ya di dunia ya. Jadi ya cukup membanggakan lah ya BRIS ya. Masuk jajaran bank syariah top 10 di dunia ya. Tentunya akan mendorong perkembangan yang positif untuk iklim perbankan syariah Indonesia dan mendorong untuk ekonomi syariah dan pasar modal syariah tentunya ya. Ya, jadi demikian sobat saham syariah, ada dua saham. Yang pertama adalah Antam ya. Antam memang downtrend ya, teman-teman bisa perhatikan barangkali besok bisa belanja ataupun beli ya
di kisaran 2000 sampai 2100, artinya supportnya di titik itu ya. Kemudian kalau BRIS BRIS menunggu efektifnya merger ya, barangkali bisa buy ya. BRIS masih potensi untuk naik ya. Apalagi potensi BRI Syariah cukup besar dengan aksi korporasi lanjutan right issue, kemudian akan didorong menjadi bank syariah yang kuat dan kokoh ya di Indonesia dan di dunia ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.